Ya baik, masih di dialog parlemen dan kita masih membahas mengenai literasi media yang ternyata ini banyak nih yang kita bahas ternyata di sini. Bukan hanya pentingnya bagaimana kita memberikan apa ya namanya ya pengetahuan-pengetahuan begitu, tapi masuk ke akar budaya, masuk ke bagaimana caranya masuk ke kurikulum dan segala macamnya begitu ya. Dan tadi di segmen sebelumnya Pak Agus juga sudah mengatakan ini banyak tanggung jawab pemerintah karena memang kalau tidak tadi kalau gerakan kenapa Pak kalau gerakan hawanya Gerakan itu dalam bahasa Jawanya itu sambatan, minta tolong, minta tolong sukarela. Jadi kalau nggak dilakukan tidak ada sanksi begitu ya. Nah saya langsung ke Pak Agus. Lalu apa yang harus dilakukan? Misalnya ini Pak Ferry kan lagi reses juga dan mungkin bisa didiskusikan begitu ya di rapat-rapat gitu. Apa yang harus dilakukan Pak? Agar literasi medianya kita jadi makin pintar lah gitu pakai media Pak. Saya nggak kepingin muluk-muluk. Saya kepingin localize saja. Jawa Tengah aja maksudnya. Jawa Tengah aja. Karena apa? Pertimbangannya kalau di Jawa Tengah dilakukan dengan baik, pengarah nasionalnya bisa sampai 70%. Karena orang Jawa ada dari Sabang sampai Merauke. Ya kan? Pengaruh budaya Jawa sangat kuat. Ya. Sehingga menurut saya alangkah eloknya kalau Jawa Tengah mempelopori masuknya literasi media dalam kurikulum sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas sesuai kewenangan pemerintah provinsi. Ya, itu masih dalam ranah kewenangan provinsi. Kalau pendidikan tinggi nanti kewenangannya pemerintah pusat. Tapi menurut saya itu sudah cukup. Kenapa? Karena usia-usia pada masa pendidikan seperti itulah pemahaman mengenai media orang akan dikembangkan. Ketika kebiasaan kritis terhadap informasi sudah mulai dibiasakan, 6 tahun pertama SD, 3 tahun SMP, saya yakin masyarakat Jawa Tengah akan punya kemampuan yang lebih dalam memanfaatkan informasi sehingga informasi yang diterima itu bisa disaring dan dimanfaatkan menjadi alat untuk membentuk kehidupan yang lebih baik. Oh ya, langsung ke Pak Ferry. Mungkin nggak Pak hal itu bisa dilakukan, Pak? Ya Mbak Nesa, memang kita ini perlu upaya untuk menghadapi tantangan yang tadi sudah kita bicarakan tadi ya. Saya kira ini adalah perlu. Karena ini sudah menjadi persoalan, kita harus ada upaya. Dan strategi bagaimana menghadapinya, saya kira. Nah, apa yang disampaikan oleh Pak Agus tadi, saya kira kami juga bisa memahami ya. Ini memang dibutuhkan sebuah upaya percepatan juga sebagaimana telekomunikasi, IT, kemudian informasi juga tumbuhnya sangat cepat. Kemudian kesadaran itu juga menjadi kesadaran komunal yang kuat. Tidak hanya kesadaran dimiliki oleh kelompok-kelompok tertentu misalkan. Jadi mungkin Pak Agus, Pak Yuni sudah sadar, di kelompok-kelompok akademisi sudah sadar. Tetapi kesadaran itu belum menjadi kesadaran yang utuh di tingkat akar rumput. Nah maka saya kira ide itu menjadi menarik dan bisa applicable untuk dilaksanakan. Nah tentu kami nanti coba akan melakukan sebuah kajian, tentu kami juga mohon dukungan bagi akademisi, bagi praktisi, dan lain sebagainya. Formulasi ini kita implementasikan dalam sebuah regulasi yang bisa dilaksanakan tentu. Nah, kurikulum adalah bagian yang bisa kita masukkan karena kita juga punya muatan lokal ya. Muatan lokal, kalau kita juga bisa mengkoordinasikan dengan kabupaten kota sampai di level provinsi. Nah, Mbak Nesa, saya kira memang ini tadi ya perlu bareng-bareng. Nah, negara kita juga dorong terus untuk memberikan langkah-langkah melindungi netizen kita semua lewat peraturan perundangan yang sudah ada. Misalkan ini yang sudah baik. Misalkan memblokir sumber-sumber situs-situs yang memang itu dianggap tidak bertanggung jawab, misalnya itu sudah dilakukan. Tetapi di satu sisi tadi, kalau kita tidak ditingkatkan kesadaran dari setiap komunal kita, maka upaya yang dilakukan pemerintah yang punya otoritas itu tidak akan pernah maksimal, gitu. Karena informasi itu lebih cepat datangnya daripada kita, lebih cepat dan bisa tidak terkendali. Karena apa? Kita ini
tidak menginginkan informasi itu, tapi tiba-tiba informasi itu ada di depan kita, dan mau tidak mau kita akan cerna. Nah, Padahal ini- zaman dulu kalau kita bikin informasi kita yang effort ya Pak, Iya, ya, harus effort. beli korannya, gitu Ini kan. tiba-tiba sudah datang. Nah, saya kira itu penting. Satu adalah upaya itu. Yang kedua adalah kita juga mohon juga, mari kita tingkatkan, sama-sama kita meningkatkan bagi setiap komunal seluruh masyarakat, khususnya di kelompok terkecil keluarga. Itu adalah bagian terpenting yang harus saling menjaga. Kita harus menjadi referensi juga bagi anak-anak kita terhadap informasi-informasi, melindungi mereka dari informasi-informasi yang menurut kita perlu kita luruskan. Itu Ya. juga perlu. Jadi kita mohon juga bagi seluruh keluarga-keluarga untuk meningkatkan, ya mengawasi lah misalkan, Ya. atau bisa nanti berpesan kepada anak-anak kita, jangan sungkan untuk bertanya, memverifikasinya, bertanya ke ibu atau ke bapak misalnya, ini ada informasi seperti ini bagaimana Pak? Nah, itu harus kita tingkatkan. Berkaitan dengan itu Bapak, ini ada masyarakat Jawa Tengah yang bertanya juga nih Pak, melalui tadi komen-komen dari Instagram Live gitu ya. Ada Pak Dendi, katanya bagaimana ya cara membedakan hoax dengan berita akurat. Nah ini mumpung ada pertanyaan dari netizen. Ya saya kira kalau berita akurat itu sumbernya sudah terpercaya ya. Termasuk kita juga terus menjalin kerjasama dengan media yang kompeten ya. Ya. Kemudian kita meningkatkan profesionalisme ya si Pak Agus ya, dengan uji kompetensi yang dilakukan oleh wartawan-wartawan, dan kita mengarahkan, karena mereka lah yang sudah dilatih, dididik untuk menyajikan berita yang sudah terverifikasi. Oke. Jadi itu yang sudah kita lakukan. Nah, Pemprov juga sudah bergandengan tangan dengan BWI, Ya. dengan kelompok-kelompok wartawan profesional, Ya. agar menjadi rujukan bagi kita semua, bagi khalayak untuk membedakan mana ini berita-berita yang akurat. Ya. Jadi Mbak Nisa, kalau ini misalkan muncul dari wartawan senior Pak Agus, kan kita sudah, ini sudah oke. Tapi misalkan sumber beritanya tidak ada, Ya. NN, kemudian isinya juga Provokatif. provokatif, Ya, nah itu ya. patut kita, ini bagian cara kita membedakan. Ya. Saya kira di akhir ini yang kami sampaikan tadi ingin saya garis bawahi, ini masukan Pak Agus, Pak Yu, bagaimana kita formulasikan dalam sebuah kurikulum pendidikan itu menjadi sangat menarik dan lebih applicable ya. Oke. Nanti kami juga mohon dukungan agar upaya ini juga bisa kita implement. Akhirnya artinya dari DPRD sendiri sebenarnya bisa bergandengan tangan untuk akhirnya bisa menjadikan literasi media ini di entah nantinya menjadi kurikulum begitu Bu. Iya. Paling tidak muatan lokal yang Iya. tadi Pak Agus bilang. Di samping memang upaya-upaya kita sudah kita jalankan Oke, tadi, baik. misalkan bergandengan tangan Ya. dengan media-media, Oke. dengan organisasi wartawan itu Ya. untuk memberikan jaminan untuk membedakan tadi informasi yang baik, informasi yang hoax benar itu melalui beliau-beliau mereka. Baik. Pak Yu, ini nih terkait dengan yang tadi sih sebenarnya membedakan hoax dan berita akurat. Sebenarnya sekarang ini arahnya begini Pak Yu. Kita nggak ngerti itu hoax atau akurat, akhirnya jadi sinis. Nggak ngerti lah. Udahlah nggak tahu lah. Karena saking nggak ngertinya, karena saking tipisnya, kita nggak tahu mana yang benar. Bahkan tadi Pak Agus aja mengatakan tidak semua yang tayang di media massa ini menjadi kebenaran final, begitu kan ya? Artinya kita sebagai warga ini harusnya bagaimana Pak? Takutnya soalnya terjadi sinis gitu terhadap berita. Ya, itu sudah banyak dijadikan tema penelitian, Iya. ya, terutama di komunikasi massa juga, ya. Sinisme, apatisme, Iya. ya kuncinya sekali lagi bagaimana memberdayakan khalayak untuk bisa memiliki daya kritis. Sebenarnya daya kritis itu tidak hanya menerima, tapi juga menganalisis. Ada yang disebut juga inquiry, ya, melakukan dalam tanda petik penyelidikan, bisa dengan metode perbandingan, kan begitu ya. Bisa juga mencari rujukan-rujukan dari media yang lebih kompeten. Tapi ini tentu sekali lagi
kata Pak Awu tadi, ini sebenarnya bukan keahlian, ini skill, keterampilan. Dan keterampilan ini bisa diajarkan sejak dini. Oleh karena itu menyambung Pak Ferry tadi, penting itu sebenarnya tidak hanya jalur formal, jalur non formal terutama keluarga. Tadi Pak Ferry kan menyebut keluarga. Ya. Nah jadi urgensi pendidikan literasi media ini bisa dicari ya dari bagaimana keluarga-keluarga kita ini sesungguhnya sedini mungkin ya mengembangkan hal itu. Ada satu penelitian dari satu lembaga yang respondennya itu adalah para ibu yang punya anak usia 12 tahun ke bawah atau kurang dari 12 tahun. Ternyata lebih dari 75% ibu itu menyatakan anak-anak mereka sudah ya akrab bersentuhan dengan gadget ya dan tersambung internet itu 5 tahun. Jadi sebelum usia 5 tahun atau 5 tahun mulai 5 tahun mereka ini sudah sangat akrab kan begitu. Makanya saya punya cucu keponakan itu bahasa Indonesianya aneh. Karena sejak kecil sampai sekarang umur 4 tahun, dia tuh senengnya nonton Upin dan Ipin. Oh jadi Ya. Melayu. Iya, Melayu. jadi bahasanya itu kalau ketemu gitu ya, ekspresinya juga ekspresi seperti orang. Ekspresi di kartun Iya. begitu ya. Nah itu kenapa? Karena faktor ya sekali lagi bukan soal gender ya, tapi ibu ini penting juga untuk Ya. mendampingi anak. Tapi juga ada hal yang jauh lebih penting ya bahwa yang dilakukan orang tua itu sendiri juga menjadi teladan literasi media. Artinya bukan hanya anak menerima ajaran, tapi juga orang tua yang bisa memberikan teladan di dalam keluarga itu juga menjadi faktor yang penting. Oleh karena itu sekali lagi membedakan hoax dan fake news itu tentu anak-anak tidak tahu, tapi juga anak-anak itu sudah dibiasakan misalnya ketika melihat tayangan televisi atau misalnya di YouTube itu sudah dijelaskan ya ini mana yang fiksi, fantasi, mana yang sesuatu yang nyata. Nah ini juga agar dalam konstruksi perkembangan pikiran anak itu bisa membedakan ya mana itu yang tadi saya sebut ini fiksi atau ini reality kan begitu. Nah itu bisa dimulai juga dari keluarga tentu. Ini benar banget sih membedakan yang fiksi. Ini kalau bahasa anak sekarang halu Pak. Halu. Jadi apa yang dia tonton di sosial media dia pikir itu beneran jadi kenyataan. Jadi kayak misalnya kalau sekarang lagi suka K-pop gitu ya Pak, drama Korea, dia menganggap idolanya tuh emang miliknya gitu. Jadi kalau sesuatu terjadi pada dia ikutan sedih. Nah itu banyak juga tuh Pak yang terjadi. Nah, kayaknya harus bisa jadi tema penelitian mahasiswanya Pak Yuni kayaknya nanti ya. Ini waktu kita nggak banyak, saya ke Pak Agus gitu ya. Yang akhirnya saya khawatir adalah Bapak sebagai orang media saja mengatakan bahwa media massa tidak sebagai kebenaran final. So the question is, siapa yang harus kita bisa percaya Bapak? Tidak ada yang bisa dipercaya. Semuanya tergantung pada kita. Kitalah yang harus. Kalau sekarang pertanyaan saya balik. Bagaimana supaya kita tidak terkena COVID? Ya kita sendiri sih Pak. Harus imun. Iya. Sama. Media, pendidikan literasi media itu salah satunya adalah membangun imunitas. Oke. Imunitas terhadap dampak negatif dari informasi yang menyerang. Oke. Selain bagaimana memanfaatkan supaya untuk kehidupan yang lebih baik. Oke. Jadi, please jangan telan mentah-mentah isi media. Itu memang harus. Ya. Sebetulnya media pun mengingatkan itu. Sehingga ketika ada berita, kode belakangnya ADV atau iklan atau apa, itu bukan informasi yang memenuhi standar verifikasi jurnalistik. Ya. Standar verifikasi jurnalistik adalah berita yang ditampilkan oleh media dengan standar tertentu dan inisial tertentu. Ini ada prosedurnya, ada etikanya. Ya. Sementara kalau kemudian orang aku baca opininya itu bukan berita. Itu opini. Bahkan pernyataan orang yang dijadikan berita pun juga opini.
Oke, baiklah. Realitasnya realitas psikologis, Ya, bukan realitas sosiologis. baik. Terima kasih Bapak. Wah, ini kita sangat-sangat diingatkan sebenarnya. Bahkan tadi juga sudah ada netizen yang bilang terima kasih atas pencerahannya. Waduh, oke. Sebenarnya kalau misalnya kita simak begitu ya mengenai literasi media ini, Pak Ferry tadi mengingatkan mengenai pemberdayaan ya Bapak ya, pemberdayaan dan fungsi keluarga yang diperkuat juga dengan Pak Yui, fungsi keluarga. Dan tentu menjadi harapan kita bersama yang tadi keluar dari Pak Agus adalah bagaimana akhirnya literasi media ini bisa menjadi kurikulum at least di muatan lokal, begitu ya. Jadi dari SD kita udah tahu literasi media itu seperti apa. Nggak kayak kita sekarang ya Pak. Kalau generasi kita sekarang kan udah gagap Pak. Taunya kalau udah di perguruan tinggi gitu ibaratnya ya. Oke, mudah-mudahan apa yang kita bahas di dialog parlemen kali ini bisa memberikan manfaat dan bisa memberikan kita peringatan bahwa kita memang harus melek media. Orang tua terutama karena kita punya putra-putri kita generasi bangsa yang nanti akan memegang masa kita yang mereka memang harus melek media. Saya Nessa Goza pamit undur diri. Kita ketemu di dialog parlemen selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.